Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk menerima lebih lagi lawatan-Mu. Karena kami membutuhkan Engkau lebih dari segala apapun dalam dunia ini. Engkaulah yang terindah, Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang termanis dalam hidup kami. Kami sudah siapkan tanah hati kami yang subur untuk sebentar menerima benih-benih firman-Mu. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolong kami, berikan pewahyuan yang sama, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan akhirnya kami makin mengenal Engkau bukan dari kata orang, tetapi dari pengalaman pribadi kami sendiri dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ini kami naikkan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah pagi ini. Tema khotbah hari ini adalah hidup sehat pasti berbuah. Ya, jadi hidup sehat itu pasti berbuah. Mungkin digeser dikit, Isa enggak? Di fresh terus digeser. Iya, supaya kelihatan. Ya, intinya kita harusnya berbuah. Yang setuju katakan amin. Buahnya tentunya bukan menurut kriteria. Kita harus flashback atau melihat ke belakang dulu hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kita ini memang diakui oleh negara adalah satu agama, kepercayaan gitu ya. Tetapi sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti ayah dan bapak. Ya, ayah dan bapak. Selanjutnya Tuhan menginginkan hidup kita ini memberi dampak atau berbuah. Ya, menghasilkan sesuatu. Minimal citra, ya, citra sebagai bapak itu nampaklah. Kita punya anak, masa tidak ada sifat orang tua kita. Ya, terus anaknya sopo, ya, anak tetangga, kan tidak kan. Nah inilah intinya sebetulnya kekristenan. Nah untuk itu kita harus mengalami yang disebut transformasi atau perubahan. Perubahan yang paling sulit itulah perubahan dalam mindset, pola pikir, cara pandang, falsafah hidup, yang semuanya itu dipengaruhi dari kata nenek moyang, kata orang tua, kata tetangga, kata orang pintar yang kita anggap pintar. Nah itulah yang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah atau kita tidak bisa mencerminkan citra sebagai anak Allah. Ini penting, kenapa? Nah, akan saya jelaskan ini. Kalau kita tidak memahami ini penting, maka kita pasti akan mengalami kerugian. Karena tidak menghasilkan buah. Buah itu bukan hasil usaha kita sebetulnya. Buah itu tergantung hubungan kita. Melekatnya kita dengan Tuhan itu sejauh mana? Sampai sebatas apa begitu ya. Nah untuk itu kita akan melihat dulu dasar-dasar firman Tuhan yang tertulis di sini. Ya, Alkitab itu menggambarkan secara umum orang percaya sebagai pohon zaitun. Kalau kita melihat dalam Mazmur 52, itu Daud mengeluh. Kenapa? Karena dikejar Saul, kemudian dia pergi ke satu tempat untuk minta roti. Dan imam di situ mengatakan, kami tidak punya roti. Yang ada adalah roti sajian yang diuntukkan kepada Tuhan. Maka itu diberikan. Dan di situ ada seorang hamba atau pelayan di dalam di tempat Daud berhenti itu yang memberitahukan Saul sehingga seluruh keluarga imam anak istrinya dibantai oleh Saul. Kenapa kok menerima Daud yang saya kejar-kejar untuk saya bunuh? Nah, di dalam kesedihan Daud karena akibat apa yang dia lakukan itu
menyebabkan keluarga ini mati semua. Bahkan satu desa. Nah, dalam kesedihan itu dia akan mengeluh, ditulis dalam Mazmur 52. Nah, di ayat 10-nya itu Daud itu disadarkan, diingatkan bahwa kamu itu Saitun. Nah, kenapa kok Saitun itu menyebabkan Daud jadi semangat lagi, tidak putus asa. Karena Saitun itu adalah pohon yang sangat tangguh, bisa hidup di tempat yang sulit, tanah gersang, bisa hidup juga di tanah subur pasti, dan bahkan hidup di tepi pantai. Jadi Saitun itu adalah gambaran pohon yang tangguh. Jadi kenapa orang Kristen itu digambarkan seperti pohon Saitun? Karena orang Kristen itu harusnya tangguh, tidak cengeng, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit putus asa, sedikit-sedikit kecewa. Itu menunjukkan kita tidak tangguh. Kalau kita tidak tangguh, ini diragukan apakah kita ini melekat kepada pokok anggur yang benar. Karena sumber kekuatan kita, pertolongan kita ini datangnya dari Tuhan. Jadi kita melihat ya, Saitun itu adalah gambaran orang percaya yang tangguh. Walaupun mengalami tekanan sesulit apapun. Ya, termasuk negara kita ini kan sudah memperingatkan, presiden kita juga memperingatkan, menteri keuangan juga memperingatkan, pakar-pakar ekonomi juga memperingatkan, tahun depan itu bukan makin enak, makin sulit. Kita harus betul-betul siap. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan? Ya, kita jawab gampang kan? Pertolonganku datangnya pada Tuhan. Nah, masalahnya apakah kita yakin hubungan kita dengan Tuhan itu seperti yang Tuhan mau? Sehingga hari-hari ini sebetulnya sudah mulai, ya, proses kesulitan itu sudah mulai sebetulnya kalau kita menyadari. Setelah pandemi COVID-19 itu, maka hampir semua mengalami yang disebut kesulitan dalam semua segi. Ya, banyak pabrik tutup. Ya, nah sekarang startup mulai pada tutup nih, sehingga banyak karyawan yang harus di PHK. Nah, itu termasuk anak Tuhan tentunya. Nah, hal-hal seperti ini adalah gambaran. Tetapi kalau kita ini menyadari, kita ini Saitun, tangguh, tidak cengeng, tidak mudah putus asa, maka kita akan bangkit kembali. Nah, proses itu kapan selesainya Tuhan yang tahu. Setiap orang tidak tahu. Saya pun tidak tahu proses saya ini selesainya kapan, tidak tahu walaupun sudah mengalami kemerosotan secara fisik. Yang kedua, pohon ara. Kalau kita melihat pohon ara, kita tahulah karena dari sekolah minggu sudah diajarkan ya. Pohon ara itu adalah satu gambaran yang menyenangkan untuk diambil, buahnya enak, tin kalau bahasa asingnya. Kalau kita sering menyebutnya adalah pohon ara. Nah, Tuhan ngomong, ini banyak daunnya aja, tapi tidak ada buahnya. Biarlah besok mati saja. Dan besok mati betul. Jadi ini gambaran orang Kristen ini tidak bisa hanya aktivitas saja, kelihatan banyak kegiatannya, banyak pelayanannya, tapi tidak ada buah hidupnya. Nah, kalau kita membaca lebih lengkapnya itu dalam Lukas pasal 13 ayat 6 dan 9. Potong saja ini daripada menghabiskan sat di dalam tanah. Maka pelayannya mengatakan atau penjaga tanaman, Tuhan beri kesempatan 1 tahun supaya menghasilkan buah. Jadi gambaran-gambaran Saitun harus tangguh, ara gambaran harus berbuah. Nah, buahnya kita tahu karena sering disinggung dalam setiap khotbah.
Buah hidup kita ini apa? Ya 9 buah roh itu pasti minimal 9 buah roh itu minimal, itu buahnya. Nah bagaimana bisa menghasilkan buah kalau kita ini melekat pada pokok anggur? Jadi melekat. Dari awal saya sampaikan, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah pemulihan hubungan manusia yang jauh dari Tuhan karena dosa menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Yang jauh jadi dekat itu ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Dan ayat 19-20-nya menjelaskan sampai kita menjadi keluarga Allah. Jadi Tuhan menginginkan hubungan kita ini bukan sekedar beragama, tapi memiliki hubungan yang intim seperti anak dan bapak. Percayalah bagi orang tua yang punya anak, pasti tahu anak itu kalau tidak ketemu dengan kita berapa hari gitu, pasti ketemu kita, wah langsung memeluk. Seperti cucu saya, Sam, mana? Oh belum datang ini, nanti sekolah minggu. Ya pasti memeluk, kangen. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Nah, berbicara tentang hal ini, di masa pandemi kita menyadari tidak boleh beribadah, kumpul aja tidak boleh. Sampai hari pun kalau kumpul pun harus pakai masker. Lalu bagaimana saat kita ini tidak bisa ibadah bersama, tidak bisa memuji, menyembah Tuhan bersama? Nah, di situ kita bisa menilai hubungan kita dengan Tuhan itu sejauh apa. Apakah kita tetap tenang, damai, sukacita dan memiliki pengharapan atau menjadi bingung? Ya, kekristenan itu seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi gambaran yang ketiga nanti akan saya pertajam atau saya gali lebih dalam tentang anggur, ya. Ini yang tadi saya katakan ya, Lukas 13 ayat 6 dan 9, tidak menghasilkan buah ditebang. Ya, ditebangnya sih bukan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Ya, artinya gugur sendirinya, karena situasi dan kondisi menyebabkan dia tidak bisa menjalani kehidupan secara baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang kita akan melihat dalam 1 Yohanes pasal 15 ayat 1, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ayat ini atau perikop ini seringkali yang ditekankan ayat 7-nya. Jadi mintalah, maka kamu akan diberi. Tapi realitanya kan tidak. Masa Tuhan itu seperti ATM. Ya, asal tahu pinnya gitu aja langsung gregeli gitu.
berkatnya. Ya tidak. Itu artinya Tuhan kan tidak punya kedaulatan. Sebetulnya tanpa diminta pun Tuhan akan memberi. Ya, bukan hanya ayat ini yang seringkali dikutip itu seperti yang ditulis dalam Matius 7 itu ayat 7 sampai 11. Ya, Bapak mana di dalam dunia ini yang anaknya minta roti diberi batu, anaknya minta daging diberi ular. Tapi pertanyaannya, permintaannya anak itu betul roti atau batu? Nah, masalahnya manusianya kan. Manusia ini betul minta, di pikiran manusia minta roti, tapi Tuhan jangan nak, yang kamu minta itu batu. Kalau aku berikan itu justru akan membuat gigimu rontok semua. Manusia kan tidak memahami. Artinya minta boleh, tetapi kita harus tahu dan belajar. Ya, segala permintaan kita harus ditutup dengan kalimat bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan diukur dari buah hidup kita sebetulnya. Ya, nah inilah yang harus saya sampaikan karena kondisi, situasi, keadaan seperti sekarang ini. Betul-betul kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kepada siapa kita mau mengandalkan? Sebab pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan saja. Tetapi Tuhan punya kriteria. Apakah kamu nempel di dalam pokok dalam pembacaan yang barusan saya sampaikan ini? Kalau tidak, kita kering, tidak menghasilkan buah. Kering, apa-apa malas, baca Alkitab malas, berdoa malas. Datang ibadah sudah onset seperti ini aja sudah pada malas semua. Apakah itu berbuah? Apakah itu masih melekat kepada pokok? Atau sudah kering? Lah di rumah kan saya bisa Pak nonton lewat YouTube. Malah saya bisa lihat khotbah dari berbagai tempat. Baik memang. Tetapi dalam Ibrani 10 ayat 25 itu menjelaskan jangan kamu tinggalkan persekutuan bersama. Oke lah, mungkin kesibukan, mungkin karena dia tugas sebagai sales harus keluar kota. Kalau KTP ikut datang enggak? Nah di situ kan persekutuan juga kan, sekelompok orang kecil. Untuk memuji, saling sharing firman, berdoa dan mendoakan. Jadi kering ini tanpa disadari oleh banyak orang percaya. Dan dampaknya kita melihat kan, dipotong, kering dipotong dan akhirnya dibuang dan dibakar. Tidak ada gunanya, hilang, tidak ada bentuknya, namanya jadi abu kan. Jadi kehidupan ini harus berbuah. Berbuah itu kalau kita melekat kepada Kristus. Tanpa melekat pada Kristus maka sumber kita tidak akan memberi kehidupan. Sedangkan kalau kita melekat pada Kristus, Kristus itu adalah pokok kehidupan. Ya, sumber kehidupan dalam pengertian yang sangat luas. Bukan hanya ekonomi, tetapi dalam roh. Karena roh yang kuat itu menyebabkan jiwa kuat. Kalau roh lemah, jiwa akan lemah. Ya. Jadi yang penting ini pokok itu menempel itu pasti mendapatkan aliran kehidupan. Ya, kalau orang yang senang menanam dan sering stek gitu ya, misalnya pohon apukat bagus, ya buahnya tebal, warnanya kuning, ya, itu buah metega, apukat metega itu mahal sekali itu. Ya kalau seperti itu pasti di stek, kemudian ditanam. Kenapa? Karena hasilnya bagus sekali kan. Nah hidup itu ya seperti itu sebetulnya. Kenapa Tuhan memberikan gambaran pohon? Ya, karena kita bisa melihat secara sederhana, tidak perlu pakai bahasa Ibrani, Yunani, tidak perlu penjelasan yang terlalu rumit.
yang realita yang sering kita lihat, yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin kita juga menanganinya. Ya, pohon ini sudah masa kering, tetapi karena perubahan cuaca yang sangat mengerikan, sehingga akhirnya seringkali hujan lagi. Nah, yang kasihan petani tembakau habis investasinya. Karena kena hujan itu daunnya itu kan lengket-lengket, itu namanya mingsrinya itu hilang, jadi nom lagi, ya, tidak ada, percuma dipetik, dirajang, nanti jadi seperti kertas dan berapa tahun kemudian akan menjadi seperti debu, ya hancur. Bisa bayangkan itu? Ya, jadi kenapa Tuhan memberikan gambaran adalah seperti pohon, seperti buah, karena itu ada di sekitar kita. Nah, sampai di sini kita nangkap ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu kalau betul kita ini memiliki hubungan baik dengan Tuhan, itu pasti mendapatkan aliran kehidupan, kekuatan, penghiburan. Roh Kudus kan ada dalam diri kita. Kekuatan, penghiburan ketika lemah Tuhan mengingatkan. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita ketika kita lemah? Ayatnya muncul. Jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu, hai anak-anakku. Nah, tetapi ada ayat terakhirnya, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Ayat terakhirnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran hidupnya. Jadi Tuhan itu memberikan janjian, tapi Tuhan juga memberikan dorongan untuk kita masuk dalam apa yang Tuhan rencanakan, kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan kerajaan Allah itu sebetulnya bisa ada di antara kita. Dari mana itu? Nah, nanti akan saya lanjutkan ya setelah ini ya. Kalau ini saya jelaskan karena ini jadi terlalu melebarkan mana. Jadi fokus saja ke sini. Kita tahu Tuhan memberikan gambaran pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur adalah tujuannya supaya hidup ini menghasilkan buah. Tentunya buah roh ya, yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu. Ya, jadi kita melihat kalau kita tidak melekat pada Kristus, aliran kehidupannya itu tidak menghasilkan pertumbuhan rohani. Ya, tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi utama itu sebetulnya kasih dulu. Nanti saya jelaskan. Kalau pertumbuhan rohani itu betul terjadi, maka rohani kita sehat. Kalau rohani kita sehat pasti berbuah. Kalau tidak sehat kering berarti kan. Kalau kering apa dampaknya? Dipotong, dikumpulkan dan dibakar. Tidak ada artinya. Ya, kita melihatkan Pak Dolf aja ceritakan kemarin. Dia sebagai dosen, dia mengajar murid-muridnya dan harus mendapatkan pelajaran minimal 150 SKS. Bayangkan itu. Lebih berat kan daripada jemaat biasa, karena hanya mendengar khotbah yang ringan-ringan itu harus membuat jawaban, harus membaca sekian banyak buku, ya supaya bisa menjawab dengan baik. Itu aja bisa hilang kan? Artinya kan kering kan? Hilang itu dalam arti berubah, tidak mau percaya Yesus lagi. Jadi betapa mengerikan ini kehidupan kekristenan yang tidak melekat pada Kristus. Hanya pengetahuan aja. Ya, tidak mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupannya. Jadi untuk menghasilkan buah harus mengerat carang yang kering, itu manusia lama.
Manusia lama itu ya pengaruh kata orang, nasihat nenek moyang, ya budaya-budaya yang bertentangan, ada budaya yang tidak bertentangan. Misalnya hormati orang tua, itu jelas budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi ada juga yang bertentangan, yang ditolak yang bertentangan, itu maksudnya ya. Agar tumbuh carang baru, hidup sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan sehingga menghasilkan buah. Jadi hanya melekat kepada pokok anggur rohani tumbuh sehat dan menghasilkan buah. Hidup ini harus berbuah. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus berdampak. Tentunya dampak positif. Bukankah khotbah Tuhan di atas bukit sudah menjelaskan itu? Tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah garam dan terang? Skopnya apa? RT, RW, kelurahan, dunia. Skopnya dunia. Jadi target Tuhan kita ini harus bisa menjadi berkat. Nah, itulah sebabnya tema tahun 2002 ini sinode kita mengatakan ya kita harus menjadi gereja yang memenuhi amanat agung. Ya, paling tidak memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di mana kita bisa menjadi bersaksi, di luar ditangkap kita. Karena dikatakan mengkristenisasi. Ya minimal dari pembantu kita dong. Membantu kita, tunjukkan bahwa kita ini betul orang Kristen yang menghasilkan buah. Dan mereka melihat kan, pagi, siang, malam, kalau nginep, ya kalau tidak ya pagi, siang, sore. Gimana lihatnya? Apakah mereka melihat buah Kristus? Hasil hubungan kita dengan Kristus dalam hidup ini. Pasti mereka tanya. Nah, dalam keluarga pun seperti itu, 1 Korintus 7 itu kan menjelaskan, kalau seandainya kamu menikah, salah satunya belum dalam Tuhan, ya jangan cerai dulu. Supaya apa? Menangkan yang belum mengenal Kristus. Kan gitu kan? Jadi hidup ini harus memberi dampak, memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang prosesnya, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hati kan? Hati yang tetap melekat pada Yesus agar bisa memiliki hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Dan semua itu terbangun lewat kasih kepada Kristus, iman, percaya, dan pengharapan kepada Yesus. Inilah yang diperintahkan untuk dijaga dengan penuh kewaspadaan. Gambarannya begini. Jadi yang utama itu kasih dulu. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, pasti dia ingin menyerahkan hidupnya. Ya, contoh lah, sekarang contoh paling mudah itu kan wanita dengan pria. Ya, wanita mau dipinang oleh seorang pria kalau dia percaya pada pria. Amin, wanita. Amin. Percaya, ini betul jujur mau meminang saya menjadi istri saya dan dia pasti bertanggung jawab. Pasti diuji dong. Mau soalnya sekedar percaya, dibuktikan kan. Baru mempercayakan. Nah sekarang kita percaya enggak Yesus juru selamat? Bukan dari kata orang loh. Ngalamin enggak Yesus, kasih Yesus itu dalam diri kita? Kalau iya, itu namanya kita sudah mengalami yang disebut suasana kerajaan Allah. Karena orang percaya pada Yesus itu menerima iman dan kasih
Ya, Roma pasal 5 itu menjelaskan. Jadi orang percaya, Yesus, aku tahu Engkau adalah juru selamat. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya dan ampuni segala dosa salahku. Dan Tuhan melihat ketulusan kita, maka kita akan merasakan damai. Kita merasakan tenang, kita merasakan kelegaan. Itu artinya kita sudah menerima sebetulnya. Anugerah keselamatan sudah menerima. Tetapi itu baru awal. Perlu dibuktikan lagi. Sama seperti seorang wanita ditembak gitu sama prianya. Dibuktikan dong. Apakah betul dia setia? Apakah dia bertanggung jawab? Cari dong datanya. Dia pernah dengan siapa saja, nembak siapa saja, dan bagaimana historinya. Kan seperti itu. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya itu karena Roh Kudus menaruh iman dalam diri kita. Jadi iman itu kasih karunia, bukan usaha manusia. Tetapi iman yang setitik ini kan harus dibangun. Iman itu percaya apa yang tidak dilihat kan, Ibrani 11 menjelaskan itu kan. Jadi iman itu percaya melihat apa yang belum kelihatan. Kalau orang dunia percaya kalau sudah melihat, itu beda lagi. Jadi dimulai kasih dulu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tentunya dibangun lewat logika. Tuhan itu apa sih sulitnya untuk menghabisi manusia di bumi ini dan menciptakan manusia jenis baru yang tidak tanpa dosa. Karena kita ini keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita ini membawa benih dosa sejak lahir. Bagi Tuhan kan mudah kan. Nah, mari kita pakai logika. Kenapa Tuhan tidak memusnahkan manusia yang hampir 7-8 miliar katanya sekarang ini. Dan menciptakan manusia jenis baru yang tanpa dosa. Bagi Tuhan kan mudah kan. Tetapi tidak dilakukan. Nah di situ kita melihat betapa kasihnya. Nah dari itu kan mempercayai Kristus lebih kuat lagi. Mempercayai bukan sekedar sebatas logika. Tapi mau mempercayai akan masa depan juga. Karena Tuhan pasti mengatur masa depan yang penuh pengharapan. Nah itu artinya terjadi transformasi, perubahan, pertumbuhan rohani, pertumbuhan. Makin mengenal. Dan itulah yang kemarin bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Disitulah yang membangun disebut urapan. Hadiratnya muncul hasil ketaatan. Dan hadiratnya yang muncul hasil ketaatan itu bisa dirasakan oleh orang yang bukan Kristen. Apalagi setan itu tahu kalau kita ini memiliki hadirat Allah. Hadirat Allah itu hasil ketaatan firman. Dirubah dulu ya pikiran, mindsetnya. Dari kasih kepada Kristus, kemudian percaya. Kalau percaya, Tuhan menyatakan isi hatinya di mana? Alkitab. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti ingin membaca surat cinta Tuhan kan. Ya susah kalau saya zaman sekarang ini cerita tentang surat cinta. Kalau dulu zaman saya dengan Bu Polos ini pakai surat cinta. Jambon artinya apa? Biru artinya apa? Wah semua ada artinya itu. Kalau saya dapat surat cinta dari Bu Paulus, mesti saya baca sambil senyum-senyum. Kemudian saya simpan lagi, saya baca senyum-senyum. Sekarang kan enggak, pakai WA saja. Ya, kalau kita ini mengasihi kekasih kita, ya pastinya dibaca terus dong. Nah dari sini kita bisa menilai kan, sejauh mana kasih kita pada Kristus. Suka enggak baca Alkitab? Karena ini surat cintanya loh. Di sini isinya wah dari apa? Pendidikan anak ada. Hidup keluarga yang sehat ada. Bagaimana hubungan orang tua ada.
Bagaimana kita bertanggung jawab kepada janda, ada. Usianya berapa? Ada. Ditulis itu, 1 Timotius 5 itu. Janda yang patut ditolong itu usianya di atas 60, bukan janda muda. Ya, ada semua kan. Berarti ini kan isi hati Tuhan itu menjelaskan seluruh kehidupan manusia. Nah, percaya enggak? Nah, kan kembali di situ. Disitulah yang akan membawa kita hidup menghasilkan buah. Tanpa itu tidak ada buah apapun, hanya pengetahuan. Ya, orang Farisi, ya, yang pandainya berdebat aja dengan teori-teorinya. Tidak, hidup ini tunjukkan buahnya. Ya, nah, dan itu harus kita bagikan kepada anak-anak kita. Dianjurkan melatih anak kita ini dimulai dari kalau makan harus berdoa. Kalau belum berdoa jangan makan. Ya, kalau zaman orang barat itu anak-anak dilatih bukan hanya makan tapi harus ikut bekerja membantu keluarga. Karena di barat di luar negeri itu kebanyakan tidak ada pembantu. Jadi kalau tidak mau membantu dengan alasan yang macam-macam, tidak makan hari itu anak itu. Bisa bayangkan? Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah untuk melatih anak itu mandiri, jangan manja. Apa-apa disediakan, apa-apa disiapkan. Itu sebetulnya bukan mengasihi, tapi mencelakakan. Kenapa? Karena hidup ini tangguh, sangat kompetitif. Kalau kita tidak dilatih untuk tangguh menghadapi tantangan hidup, pasti kalah. Alkitab yang ngajarkan, ya, baca nanti di rumah. Amsal 13, Amsal 19, Amsal 27, itu menjelaskan bagaimana mendidik anak itu. Nah, dari situ kan kita menjelaskan, dari memiliki gambaran luas tentang hidup apakah kita ini melekat. Nah, sekarang kita melihat apa halangannya. Kenapa hubungan dengan Tuhan itu tidak sehat? Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya kan sehat dalam roh dan jiwa. Roh bebas dari pencemaran, kepercayaan ilah zaman, intimidasi yang terbangun sejak kecil. Ya, roh kuat tidak takut intimidasi. Yang mengatakan, hati-hati lu, ojo lewat perapatan kae, perempatan itu ada memedini, ono sing jogo. Maka bulan tertentu perapatan pasti ada bunganya, katanya ngasih makan yang jaga. Kalau supir jarak jauh, misalnya truk bawa bahan bangunan atau sembako, maka daerah tertentu malam-malam jam berapapun dia pasti akan bunyikan klakson. Tin-tin. Maksudnya apa? Kula nuwun sing mbau reksa. Nah, itu namanya rohnya terintimidasi. Nah, pertanyaannya kita tidak usah melebar kemana-mana, tidak usah memberi contoh banyak hal. Bagaimana dengan kita, introspeksi maksud saya. Takut enggak jalan sendirian? Saya enggak takut setan, Pak. Saya takutnya sama begal. Nah, itu masuk akal. Memang sekarang itu banyak begal ya. Jadi susah gitu ya. Saya enggak takut setan, Pak. Oh, baik. Puji Tuhan, saya takutnya hanya begal gitu. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri dong. Jadi roh kita ini kuat atau lemah? Kalau tidur sendirian di rumah, sedangkan kedua orang tua pergi nginap, kira-kira berani atau titip ke om dan titip ke tante? Ini pertanyaan yang realistis. Nah, kalau saya pergi keluar sama Bu Paulus, kan kita baru pacaran, tidak ada orang lain kan? Di rumah berdua saja. Jadi tetangga itu mengatakan, Bu, tadi saya teteh
kok maksudnya saya ketuk pintu mau ngasih sesuatu, biasakan tetangga kalau bikin enak-enakan itu kirimi gitu. Ketuk-ketuk itu, Bu Paulus, tidak ada suaranya, tapi saya mendengar suara sandal berjalan, srek, srek, srek. Tak tunggu datang, saya takut, terus pulang lagi. Srek itu cecak atau ada roh yang jalan pakai sandal. Masuk roh pakai sandal. Namanya roh aja tidak kelihatan ya toh. Namanya roh kan tidak kelihatan. Masuk pakai sandal, srek. Nah kenapa seperti itu? Itu dibangun karena pikirannya sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang menakutkan. Tanggal tertentu menakutkan, bulan tertentu menakutkan. Bagaimana dengan roh kita? Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, roh kita kuat. Karena kita adalah biji matanya dan kita tahu hidup kita di dalam tangannya. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menyentuh. Selembar rambut pun tidak akan rontok tanpa seizin Tuhan. Nah pertanyaannya, Pak, saya bukan hanya rambutnya rontok, tapi berlembar-lembar rontok. Karena sering dianiaya suami misalnya gitu ya. Apakah itu artinya Tuhan meninggalkan? Tidak. Proses hidup itu tergantung. Ya, sekarang kita memberi contoh yang realistis lah. Kalau kita ini dilatih untuk menjadi seorang atlet angkat besi. Pertama kita dilatih angkat berapa? 150 kilo, ya patah tulang semua. Paling tidak kan 20 kilo. Kalau kuat 40 kilo. Kuat lagi 50 kilo. Tapi tujuannya supaya kita bisa mengangkat barbel 150 kilo. Jadi setiap orang diproses itu dengan tujuan tertentu yang kita tidak tahu. Kalau itu selesai baru tahu. Berarti saya ketika mengalami proses ini, karena Tuhan sedang mempromosikan saya lebih tinggi. Jadi saat kita sedang mengalami proses, jangan mengeluh, percayalah. Tuhan sedang mempromosikan kita. Naik level. Nah, masalahnya kita sadar tidak akan hal itu. Ya mungkin kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah kita dibiarkan sendirian dalam suka maupun duka. Itulah Tuhan yang setia. Kadang kita akan mengeluh, ya putus asa, menjauh dari Tuhan. Itu bukan berarti juga Tuhan menjauh, tidak. Tuhan itu selalu mendekat. Tuhan itu hanya sejauh, karena ada lagunya kan. Tuhan hanya sejauh doa. Tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita sendirian, tidak pernah. Nah kalau kita tahu Tuhan seperti itu, ngapain kita takut khawatir apapun. Jalani hidup ini, bersama Tuhan kita pasti muncul lebih dari pemenang. Nah bersama Tuhan tentunya, bukan bersama logika kita, pengalaman kita, tidak. Nah terus kalau roh kita kuat, pasti jiwa akan kuat. Ya, pikiran-pikiran yang negatif menjadi positif, perasaan yang negatif menjadi positif. Ya, ini yang paling sulit. Jadi tugas manusia sebagai orang percaya ini sebetulnya jiwa ini yang diproses sampai mati. Percayalah. Pikiran negatif itu selalu muncul aja. Negative thinking lah bahasa kerennya. Jadi kalau ada melihat orang susah, kita mesti dosa ini kayak, kita mesti ini. Jadi seringnya suka menghakimi. Tidak bisa kita itu, siapa kita ini kok melebihi Tuhan gitu loh. Seringkali menghakimi. Tidak boleh, itu negatif yang tidak baik. Termasuk di dalamnya percaya firman. Nah kan sudah saya sampaikan itu. Kalau tidak salah, hari ini muncul, ya,
tayang hari ini tayang. Ya, hari ini tayang tentang hidup ini harus berbau harum. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Pikiran yang menolak Tuhan itu sepertinya sedang membangun tembok benteng untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi logika itulah seringkali yang menghalangi seseorang untuk mengenal Tuhan yang baik, sangat baik dan amat baik. Logika kita. Kenapa seperti itu, Pak? Karena manusia itu maunya ngatur Tuhan. Tidak mau diatur. Di sini tidak ada, saya tahu. Tidak ada yang ngaku maksud saya. Ya, nantang Tuhan malahan. Tuhan kalau besok Senin, ini Minggu ya, betul. Besok Senin saya tidak dapat uang untuk membayar sales yang datang nagih. Maka saya tidak mau ke gereja. Loh Tuhan kok ditantang, piye? Pokoknya besok saya selesai tidak ada datang, kenapa? Masuk angin. Nah kok wis ngancam Tuhan seperti itu. Kalau dulu sales itu kan sering ngasih kartu pos, besok tanggal sekian saya datang, maksudnya tagihan ini ditalu, tapi tulisannya siapkan order yang banyak, gitu kan. Itu penutupnya kan gitu, sekarang kan enggak WA saja. Kadang-kadang manusia itu mengatur Tuhan tanpa menyadari. Logikanya kita ini harus taat, tunduk, submit sungguh-sungguh. Hormat sungguh-sungguh pada Tuhan. Semua indah pada waktunya, bukan waktu kita. Kalau waktu kita itu saya sama, ya saya itu ya sama, masih manusia ya. Kalau saya sudah manusia sempurna ya sudah dipanggil Tuhan lah. Saya masih belum manusia sempurna, percayalah. Dalam usia seperti ini kemarin harus suntik kakinya 5 kali. Yang terakhir kemarin diambil, Pak ini ada cairannya, diambil lagi, keluar cairannya lagi. Waduh, ya sedih kan. Berarti disuntik spray ini kan tetap, ya ini sudah ciri Pak, kaki Anda sudah ciri. Tidak boleh banyak berdiri, ya tidak boleh ngangkat berat, tidak boleh naik turun tangga. Disedot keluar lagi cairan ini. Kan ya gelo kan, ya ora apa-apa lah, wis tinggu 70 tahun wis matur nuwun, ndak usah mengeluh gitu. Ya, jadi kita harus melihat segala sesuatu itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Supaya saya tidak jalan-jalan kemana-mana. Maksudnya tidak boleh naik turun gunung, kecuali Kris ya sama Iin itu. Saya lihat ini luar biasa, naik Gunung Sumbing itu bola bali itu. 2 orang loh, cewek, ibu-ibu sama suami senang naik gunung. Nah mungkin kalau saya sehat ya naik gunung mungkin. Ya, jadi untuk menghasilkan buah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah, di tengah kesulitan, ya saya tidak tahu, saya tidak mendahului, cuma hanya prediksi, karena semua belum terjadi kan. Ekonomi makin gelap itu seperti apa, tidak tahu. Karena suku bunga dinaikkan semua, ya semua orang kepingin nyimpen dolar, akan tiba waktunya orang akan nangis, karena dolar tidak ada artinya. Semua akan beralih kepada emas. Tapi Wahyu mengatakan emas juga tidak ada artinya. Jadi yang berarti hanya pada Tuhan. Ya, jadi kita melihat situasi seperti ini kan harus bisa membaca lah. Yang penting kita tahu Tuhan itu pasti pelihara kita. Yang penting hidupnya berkenan, melekat, dan Tuhan ingin hidup kita ini menghasilkan buah. Nah, seperti ini ya. Jadi setan itu selalu menuduh. Tetapi kalau kita ini memiliki perisai iman, ya, ada tertulis setan kamu diam. Nah, dalam nama Tuhan Yesus setan kamu harus pergi. Ya. Untuk ini yang terakhir. Ya, kita harus lakukan bagian kita.
menabur kebenaran. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Konsisten walaupun sedang menghadapi proses hidup. Hidup mengandalkan Tuhan saja. Percayalah. Konsisten terus menabur kebenaran dalam hidup sampai menghasilkan buah. Karena konsisten Tuhan menggenapi janjinya. Hidup berbuah pasti akan diwarnai dengan sorak-sorai. Tabur kebenaran firman, baca Alkitab tiap hari. Renungkan dan lakukan. Apapun kesibukan Anda. Saya tahu makin hari makin sibuk, makin hari makin sulit. Tetapi mosok kita tidak bisa menyediakan waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kesimpulannya, hidup berbuah karena bangun hubungan dengan Tuhan dengan hati kasih. Yang pertama kasih. Kalau kasih, iman akan tumbuh. Dan tentunya kalau iman dibangun, pengharapan akan makin kuat. Maka hasilnya adalah ketekunan, kesetiaan, walaupun saat ini sedang menghadapi proses. Hidup berbuah memuliakan namanya. Hidup jadi kesaksian. Amin. Baik, kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama pengakuan iman. Karena sekarang ini banyak ajaran yang tidak benar, maka kita harus betul-betul memahami tentang pengakuan iman dari sinode kita. Hitungan ketiga mulai ya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Next. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, dan hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Baik, kita akan angkat roti atau hosti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang terpecahkan. Tolong dibuka dulu ya. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan yang Tuhan katakan di hadapan murid-muridnya yang tertulis dalam Matius pasal 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau ada di dalam kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami yang meninggalkan Engkau menjauh, tapi Engkau tidak pernah menjauh. Engkau ada, bahkan tinggal di dalam kami. Untuk membimbing, mengarahkan, menuntun, untuk membawa kami dalam rencana-Mu yang agung dan mulia, yang jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan rencanakan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, pimpin kami, bertahtalah, tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami, untuk senantiasa taat dan konsisten hidup di jalan yang benar. Sekarang kita akan mengangkat cawan anggur yang merupakan lambang darah Kristus yang tercurah. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kami sadar Tuhan, kami manusia lemah. Sering kami membuat kesalahan dalam sikap, tindakan, pikiran maupun perkataan. Kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan. Dan kalau ada di antara jemaat yang memiliki beban sakit penyakit, biarlah kuasa darah-Mu dinyatakan. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Sehingga kami pulang dengan kesembuhan ilahi. Yang merindukan jawaban, berikan kami hikmat, solusi. Ketika kami menghadapi kesulitan, Engkaulah yang memberi jalan keluar. Dan segala sesuatu yang selama ini menjadi beban kami, Tuhan angkat. Sehingga kami betul-betul mengalami kelegaan. Dan Tuhan ampuni segala dosa salah kami, buang sejauh timur sampai barat. Kalau Engkau mengingat dosa salah kami, siapakah kami manusia yang bisa tahan di hadapan-Mu? Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah pengasih, penyayang, dan pengampun adanya. Oleh sebab itu kami mau minum anggur yang merupakan lambang darah Kristus untuk menyucikan dosa salah kami, untuk memberikan hikmat akal budi kami menghadapi masalah, dan tentunya untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menerima kami apa adanya di dalam keterbatasan kekurangan kami. Tetapi kami mau menjadi lebih baik untuk menghasilkan buah dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, bimbing kami, beri kekuatan kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Kami terima semua berkat-Mu baik firman maupun perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kami boleh menerima pesan nasihat firman-Mu, tentunya perjamuan kudus yang kami percaya bermanfaat bagi hidup kami. Karena kami memiliki Allah yang pengasih, penyayang, dan maha kuasa. Kami percaya setiap kami pulang tidak dalam keadaan yang sama. Kami pulang dengan sukacita, kemenangan, kebebasan, pengharapan, dan tentunya motivasi untuk hidup ini harus berbuah. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah, ada malaikat yang menjaga, melindungi, baik yang di dalam kota maupun yang akan keluar kota. Sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang mulia. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.